Mari buka bersama dengan saya Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Matius 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saudara perhatikan, cepat mari kita lihat sama-sama. Pagi ini saya mau bicara tentang penyembahan, worship di hadapan Tuhan. Matius 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya mau teruskan ayat berikutnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara sekalian, dengar apa yang saya mau katakan begini. Dari sejak TK sampai SMA, saya sekolah di sekolah Katolik. Dan setiap hari, setiap pagi kami harus mengucapkan akan doa Bapa kami ini. Jadi di luar kepala saya hafal akan doa Bapa kami. Karena itu setiap kali semua siswa harus mengulang-ulang akan doa yang sama. Nah, terus terang saya belum pernah bisa menghayati betul kenapa kami harus mengulang-ulang akan doa ini. Tetapi makin saya kenal dengan Tuhan, saya makin mengerti akan apa yang sebetulnya diajarkan oleh Tuhan. Kita diajar bahwa kita bukannya memiliki Allah yang legalistik, yang senang dengan patokan-patokan Taurat yang mati. Dia menggenapi akan Taurat dengan pribadinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika murid-muridnya bertanya, ajarilah kami berdoa, dia mengajarkan suatu pola doa, pattern doa yang begitu luar biasa, yang hari ini oleh jutaan umat manusia setiap hari dinaikkan kembali di hadapan Bapa di surga, dan dikenal dengan istilah nama doa Bapa kami. Nah, yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bukan bicara tentang doanya itu sendiri, tapi perhatikan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, permintaan yang pertama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa itu, tenses yang dipakai atau jenis waktu yang dipakai adalah now, untuk saat ini. Setiap kali doa itu dinaikkan, maka doa itu bukan berbicara tentang apa yang akan terjadi. Nah, banyak orang berpikir, oh doa ini merupakan doa apa yang akan terjadi di mana kerajaan surga itu turun. Tapi ternyata jenis pengkalimatan yang dipakai, waktu yang dipakai untuk menyebutkan akan doa ini adalah doa untuk saat ini. Saat dimana kita menaikkan doa itu sendiri. Sebab kalau Anda perhatikan pada kalimat berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita bicara soal makanan hari ini, tidak ada orang yang berkata, Tuhan beri kami hari ini makanan, lalu harapannya 3 bulan lagi baru datang makanannya. Kita kelaparan, saudara. Tapi betul sesungguhnya tensesnya, waktu yang dipakai itu menunjukkan hari ini. Artinya, setiap kali kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kita punya pengharapan. Pada hari kita berdoa, hari yang sama Allah akan menjawab akan doa kita. Amen, saudara. Sebab kalau kita berdoa hari berikutnya, maka jawaban yang muncul juga untuk hari berikutnya. Yang Tuhan ajarkan buat kita adalah setiap saat kita berdoa, setiap saat kita menyembah Allah, setiap saat kita datang kepada tahta Tuhan, maka kita bisa berharap kerajaan dan kehendaknya juga turun di tengah-tengah kita. Itu hal yang penting yang kita harus pegang.
Banyak orang Kristen bertanya, kapan kerajaannya datang? Saya berkata, sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Pada saat engkau berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia mengharapkan, kita juga punya pengharapan bahwa saat aku berdoa, saat aku datang kepada Bapa yang di surga, yang namanya aku kuduskan dan aku agungkan, pada saat yang sama kerajaannya boleh kita nikmati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kerajaannya itu bisa datang di tengah-tengah kita? Bagaimana caranya? Perhatikan akan apa yang diajarkan Yesus. Dia berkata begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada worship, ada penyembahan di hadapan Tuhan. Coba buka dulu Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya ulang lagi. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Terjemahan lain berbunyi, the praises of our fathers, puji-pujian, pengagungan, ibadah, penyembahan daripada nenek moyang kami, surrounded your throne, mengelilingi akan tahtamu ya Tuhan. Nah, saudara sekalian, Alkitab berkata, pujian kita itu mengelilingi tahta Tuhan. Perhatikan akan istilah ini. Ada tahta Allah, lalu pujian, penyembahan kita, ibadah kita mengelilingi akan tahta Tuhan. Nah, saya merenungkan bahwa sebetulnya apa yang ditulis dalam Mazmur 22 ini paralel dengan apa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Coba buka Wahyu pasal yang keempat. Nanti akan saya jelaskan. Wahyu pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Wahyu pasal 4 mulai ayat yang pertama. Perhatikan saudara. Wahyu 4 mulai ayat yang pertama. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya, perhatikan, ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia
yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Dengar saya baik-baik, saudara. Alkitab mengatakan di surga siang dan malam ada 4 makhluk yang penuh mata. Dan keempat makhluk ini siang dan malam tanpa henti-hentinya menyembah akan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dia sembah Tuhannya siang malam tanpa berhenti. Nah, penyembahan inilah yang membuat 24 penatua tersungkur dan melemparkan mahkota mereka di hadapan akan tahta daripada Allah yang maha tinggi. Nah, hal itu paralel dengan apa yang dikatakan Mazmur bahwa Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Artinya, tahtanya turun di tengah-tengah orang yang menyembah dan memuji Tuhan. Ketika saya baca 2 bagian ini, saudara, Roh Kudus mengajar sesuatu. Sesungguhnya pujian yang paling berkenan di hadapan Tuhan adalah bentuk ibadah penyembahan yang persis sama dengan yang dibuat oleh 4 makhluk itu. Karena itulah yang setiap saat 24 jam setiap hari meninggikan, menyembahkan Allah begitu rupa sampai 24 penatua tidak layak menerima mahkota mereka dan dilemparkan kembali di bawah kaki daripada Allah yang maha kuasa. Nah, ini bentuk tingkat worship yang paling tinggi yang sebetulnya Allah inginkan juga turun di tengah-tengah kita. Nah, Mazmur menangkap sesuatu bahwa Allah itu hadir bertahta di atas puji-pujian. Dia bersemayam di atas ibadah penyembahan daripada umatnya. Kapan terjadinya? Kalau worship kita, kalau penyembahan kita bisa sinkron dengan apa yang terjadi di surga pada hari ini. Saudara, ini rahasia besar sebetulnya. Saya mau beritahu sekali lagi. Di surga ada 4 makhluk yang setiap hari, setiap saat menyembah Tuhan. Hari ini mereka menyembah Tuhan. 2 menit lagi mereka menyembah Tuhan. Tidak berhenti, terus menyembah. Mereka menyembah. Dan itu jenis penyembahan yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Allah selalu berkenan dengan penyembahan mereka. Yang Tuhan mau adalah apa yang kita buat di bumi ini sinkron, sama, paralel dengan apa yang dibuat oleh 4 makhluk yang di surga. Makanya Mazmur berkata, Dia bersemayam di atas pujian umatnya. Sebagaimana Dia bersemayam di surga di atas penyembahan dan pujian dari keempat makhluk tadi. Nah, kata bersemayam dalam bahasa Ibraninya itu dari kata yasab dan punya 4 pengertian, 4 kemungkinan. Bersemayam sebagai apa? Coba tunjukkan. Yang pertama, duduk atau bersemayam sebagai seorang hakim atau seorang raja. Nah, saya mau beritahu saudara begini ya. Dalam setiap kebaktian dan juga penyembahan pribadi kita, ada 4 minimal 4 kemungkinan ini akan kita terima dari Tuhan. Kalau nyembah kita itu benar di depan Tuhan, saudara. Kalau nyembah kita itu pas dengan hatinya Allah. Kalau worship kita sinkron dengan apa yang Dia inginkan, maka Alkitab berkata Dia bertahta di atas pujian umatnya. Nah, kata bersemayam, kata enthroned, kata bertahta itu, 1, sebagai seorang hakim atau raja yang duduk pada kursi jabatannya. Saudara bisa bayangkan, hakim atau raja zaman perjanjian lama itu mirip fungsinya. Dia bisa membunuh orang, dia bisa memberi kehidupan, dia bisa berkata kamu bebas, dia bisa berkata kamu akan terima hukuman. Oke? Yang kedua, dia bisa duduk sebagai satu pasukan tentara yang siap menyergap akan musuhnya. Yang pertama, duduk sebagai hakim atau raja. Yang kedua, sebagai tentara
yang siap menyergap akan musuhnya. Yang ketiga, dia duduk sebagai bapak dari anak-anak dan suami dari istri. Duduk sebagai kepala keluarga yang sedang kumpul sama-sama. Dan yang keempat, duduk sebagai mempelai yang mendampingi kita. Bayangkan saudara, kalau ibadah kita benar, kalau cara nyembah kita benar, kalau itu dihadirkan setiap saat dalam kebaktian dan dalam hidup doa pribadimu, saya beritahu, saya tidak akan pernah dengar ada orang berkata, saya sedang wegah berdoa. Impossible, tidak mungkin. Yang membuat kita tidak pernah bisa berdoa, yang membuat kita tidak pernah bisa tahan untuk menyembah Tuhan adalah karena kita tidak pernah nyembah Tuhan sebetulnya. Kita hanya mencari berkatnya dan tidak mencari akan pribadinya. Dan saya beritahu saudara, itu kebodohan yang pernah kita buat sebagai orang Kristen. Saya pernah sampaikan di Bandungan 2 minggu lalu, atau minggu yang lalu. Ada 2 macam orang yang saya perhatikan punya kualitas yang sama, cuma motifnya berbeda. Yang pertama Yakub, yang kedua Musa. Nah dengar saudara, Yakub ini menurunkan 12 suku Israel. Musa hampir saja menggantikan posisinya Yakub. Anda pernah ingat ketika Allah berkata, Musa, aku mau habiskan orang Israel, aku mau turunkan generasi baru, bangsa baru lewat benihmu. Anda tahu itu ya? Musa tidak mau. Artinya di hadapan Tuhan, Yakub dan Musa itu punya kualitas yang sama. Cuman 2 orang ini punya interest, kepentingan, keinginan yang berbeda. Kalau Yakub yang diminta apa saudara? Berkat. Lahir, tumit kakaknya dipegang, jegal, namanya Yakub, tukang jegal. Begitu sudah gede sedikit, hak kesulungan ditipu, diambil, kasih bubur merah. Sudah. Bapaknya si Ishak mau berkati, ditipu, pura-pura pakai bulu, suaranya digede-gedein sedikit, minta berkat, nyerobot berkatnya. Siapa? Esau. Udah. Lari kan? Lari. Lari tidur. Lihat ada tangga ke surga. Ngomongnya gini, kalau Tuhan memberkati aku panggil sebagai Allah Yakub. Padahal Allah sudah dipanggil Allah Abraham, Allah Ishak. Tapi untuk Allah Yakub, sorry Tuhan, berkati dulu. Buktikan kau memberkati aku, bisa balik dengan limpah-limpah, nanti gua panggil lu Allah Yakub, katanya. Diberkati gak? Diberkati. Berkati, saudara. Kasih istri 2 sekaligus, saudara. Udah kan? Balik. Balik kan? Mau ketemu Esau, takut. Diajak gulat sama Tuhan. Sampai fajar. Dipukul sampai pincang, tetap nekat. Mintanya apa? Sebelum kau berkati aku, tidak akan aku lepaskan. Diberkati gak? Berkati lagi. Nih kau kasih. Bukan Yakub, Israel katanya. Balik pincang, tapi Israel saudara. Oke? Berkati. Tapi Musa lain saudara. Lain. Begitu ketemu Tuhan, permintaannya apa? Show me thy glory. Tunjukkan kemuliaanmu Tuhan. Banyak orang pengen tiru berdoa seperti itu, tapi nggak tutup, nggak tekan, saudara. Belum sampai lihat kemuliaan Tuhan, berhenti doanya. Tapi Musa, tunjukkan kemuliaanmu. Dia pengennya itu ketemu dengan dia. Alkitab berkata, seperti orang yang bicara dengan temannya, Allah ngobrol dengan Musa. Anda lihat, hidup 2 orang ini beda. Yang satu minta berkat, yang satu minta sumber berkatnya, Allahnya sendiri. Yang satu jatuh cinta dengan kekayaannya Allah, yang satu jatuh cinta betul dengan Allahnya. Orang yang seperti Yakub, hidupnya akan apa? Gebuk-gebukan dengan Tuhan terus, saudara. Lo percaya nggak? Pasti. Coba dengar. Waktu dia ketemu Firaun, Firaun tanya sama Yakub, umurmu berapa? Dia bilang, umurku pendek, nggak lebih tinggi dari nenek moyangku, dan buruk. Tahun-tahun hidupku buruk adanya. Ya betul, gebuk-gebukan terus. Di Laban, apus-apusan sama Laban, pinter-pinteran ngapusi, ya kan saudara? Nggak enak lah hidupnya. Pulang, pincang. Anaknya perempuan diperkosa, denied. Ngerti? Diperkosa.
Lalu siapa lagi? Yehuda anaknya skandal. Si Ruben anaknya sendiri tidur dengan gundiknya Yakub sendiri. Ya, gebuk-gebukan enggak tuh? Gebuk-gebukan, saudara. Itu isinya gebuk-gebukan terus. Yusuf yang dia kasih ditangisi, mati, padahal dijual di Mesir. Makanya dia bilang buruk tahun-tahunku. Kenapa? Golek berkat terus, saudara. Gebuk-gebukan dengan Tuhan terus. Makanya pincang. Nah, saya beritahu saudara, kalau Kristen kita itu Kristen cari berkat, kita akan gebuk-gebukan dengan Tuhan terus. Kalah, saudara. Nanti kita tanya, gimana hidupmu? Buruk. Tapi Musa, sekalipun gak masuk Kanaan, yang ngubur mayatnya siapa? Tuhan sendiri. Luar biasa. Gak ada kuburannya Musa, gak ada. Yang ngubur siapa? Tuhan sendiri. Waktu Yesus dipermuliakan di bukit kemuliaan, yang muncul Elias dan siapa? Musa muncul lagi. Loh, lihat. Sepanjang hidup Musa itu manisnya luar biasa. Bahkan sampai begini, saudara. Musa kawin lagi. Salah nggak kawin lagi? Salah toh? Ya. Miriam Harunnya ngamuk. Yang dibela siapa? Musa. Bukan berarti, ayo kawin lagi semua, saudara. Jangan begitu ya. Tapi saya mau tunjukkan ini loh. Hubungannya ini beda, saudara. Hubungan orang yang cari rezeki dengan orang yang nyembah Tuhan. Beda sama sekali. Lah kita mau yang mana? Terus terang saya berkata, sebagian besar orang Kristen carinya seperti Yakub. Ngajak gebuk-gebukan, gulat dengan Tuhan. Kalah, saudara. Makanya hidupnya gak pernah lurus. Goyang terus, pincang terus, saudara. Gak pernah sembuh. Baru sembuh, ngajak berantem Tuhan lagi. Terus seperti itu. Kenapa? Gak worship, gak nyembah dia, gak cari dia. Nah, yang Tuhan mau dalam hidup kita setiap hari adalah hidup karena penyembahan. Nanti 4 itu sebagai hakim atau raja, sebagai pasukan, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, akan dengan sendirinya turun di tengah-tengah kita. Tanpa kita teriak-teriak minta, saudara. Nah, banyak orang Kristen cari berkatnya dulu, lalu Tuhan diajak gebuk-gebukan, nggak pernah bisa menang. Karena Kristennya Kristen Yakub, saudara. Tapi coba lihat Musa, manisnya luar biasa dengan Tuhan. Amen, saudara. Nah, ini loh yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Jangan sampai kita Kristennya seperti Yakub, yang isinya hanya bergulat dengan Tuhan. Pada akhirnya dia berkata buruk semuanya. Tapi kalau kita seperti Musa, saudara akan tahu kemanisannya luar biasa. Allah mencari orang seperti ini, yang hatinya melekat ke dia, yang ingin menyembah kepada Allahnya. Yang dicari itu bukan berkatnya tapi Tuhannya. Otomatis semua yang dia miliki pasti dia beri, jangan khawatir dengan itu. Tapi yang dia cari dari hidup kita adalah bagaimana ada orang-orang percaya yang sungguh hatinya menyembah kepada Allah. Teruskan lagi, saudara. Sekarang mari kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. Pada waktu kita menyembah dia dengan benar, pada waktu kita menyembah Tuhan dengan benar, maka seluruh kepribadian Allah tadi akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Sebagai hakim, sebagai raja, sebagai pasukan yang berani, yang kuat, yang perkasa, sebagai keluarga, family, sebagai pasangan pernikahan, yang memberikan keintiman kepada kita, diberikan semua kepada kita. Waktu kita nyembah kita benar, cara ibadah kita benar, maka kepribadian Allah akan turun. Nah, ini akibatnya. 1 Petrus pasal pertama ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya, bukan sebagian, seluruhnya. Pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ingat, ada kalimat pada waktu penyataan Yesus Kristus, at the revelation of Jesus Christ, pada waktu pewahyuan Yesus Kristus. Nah, pengharapan kita sebagai orang Kristen seringkali nggak bisa sepenuhnya kita letakkan. Kenapa? Karena kita tidak terima pewahyuan utuh dari dia. Kapan pewahyuannya muncul? Kalau kita nyembahnya benar.
Jadi begini saudara, dengar baik-baik. Kalau kita bisa menghadirkan suasana surga itu turun di tengah-tengah kita, maka tahtanya juga akan turun di tengah-tengah kita. Kalau ibadahmu, penyembahanmu benar di depan Tuhan, maka tahta Tuhan akan ada di hadapan saudara. Seluruh kepribadiannya akan muncul di hadapanmu. Pada saat itulah sebetulnya, tidak usah kita teriak apapun, kita akan terima pewahyuan Yesus Kristus. Nah, pada saat yang sama, engkau akan bisa berharap mutlak kepada Dia, tanpa engkau pernah bimbang dan ragu lagi, saudara. Ngerti, saudara? Ambil contoh begini. Saudara ingin memindahkan di Balikpapan, itu ada airport baru. Beberapa tahun ini mereka buat airport baru. Dan airportnya itu aneh. Tempat itu tadinya bukit, saudara. Bukit ya. Lalu bukit itu mereka potong. Tanahnya dipindahkan tempat lain. Jadi bukit dipindah istilahnya. Itu butuh bulldozer, butuh traktor, butuh alat berat yang luar biasa. Nah, seorang insinyur ketika dia berkata, aku mau pindahkan bukit ini, aku butuh alat berat ini, dia harus tahu persis kemampuan alat ini. Ketika dia tahu kemampuannya satu demi satu, dia bisa berkata, alat ini kalau kerja sekian hari selesai, ditambah ini, ditambah ini, sekian hari akan selesai. Dengan dia tahu persis kekuatan masing-masing, dia bisa berkata, dalam waktu sekian bulan, gunung ini bisa pindah. Ketika digarap, terjadi, saudara. Itu perhitungan. Hal yang sama dengan hidup kita. Kalau kita terima pewahyuan akan Yesus, saudara, engkau akan bisa berkata, baiklah aku taruhkan seluruh pengharapanku kepada Dia. Kapan itu? Pada saat Yesus diwahyukan di depan matamu dengan jelas. Dan itu hanya terjadi kalau tahtanya itu muncul di hadapan kita, saudara. Jadi penyembahan itu bukan sekedar bahasa roh, tapi seluruh totalitas hidup kita di hadapan Dia. Bukan hanya tiap minggu di gereja, tapi setiap hari bersama dengan Dia. Kalau engkau cari Tuhannya benar, saudara, saudara akan ketemu dengan Dia. Kalau cari Tuhanmu keliru, engkau akan keliru dengan Dia. Banyak orang cari Tuhan kenapa sih? Satu, ada orang yang senang berorganisasi. Ya, siapa tahu dapat kedudukan. Dua, ada orang yang senang kegiatan, siapa tahu ikut kegiatannya. Tiga, ada orang yang senang mungkin tampil di depan. Nah, gereja tempat yang bagus, di tempat lain kan harus profesional. Di gereja falas sedikit gak apa-apa, asal berani, tampillah di depan, begitu. Empat, karena utangnya banyak. Nah, siapa tahu ada berkat dan nubuat tentang berkat yang Allah beri ke gereja. Lima, karena keluarganya berantakan, siapa tahu Tuhan kembalikan dan pulihkan, jadi aku cari Tuhan. Jadi bukan cari Tuhannya, tapi sampingan-sampingannya yang utama dalam hidup kita. Nah, cara nyembah seperti ini loh, saudara, yang tidak memungkinkan tahtanya itu turun di tengah-tengah kita. Karena Anda perhatikan, di surga orang nyembah Tuhan dengan melemparkan mahkota. Di bumi orang nyembah Tuhan sambil cari mahkota, nggak ketemu, saudara. Di surga, saya ulang lagi, orang nyembah Tuhan melemparkan mahkota. Di bumi kita nyembah Tuhan sama cari-cari mahkota, nggak ketemu. Makanya tidak mungkin tahtanya turun di tengah-tengah kita. Lah mahkota yang kita cari apa? Macam-macam. Ya betul, mahkota bener emas 24 karat 10 kilo gitu kira-kira, atau kemuliaan. Di surga dilempar. Kalau ada orang bisa ngelempar tahtanya itu turun. Mahkota dilempar, turun tahtanya. Tapi kalau ada orang cari-cari mahkota, tahtanya hilang, saudara. Dan itu perbedaan yang paling mendasar antara penyembahan kita di bumi dengan penyembahan 24 tua-tua di surga. Sekali lagi saya mau katakan, kalau ibadah kita itu benar, hati kita benar dalam mencari Tuhan, engkau pasti ketemu Dia. Tapi kalau tersungkurmu sambil cari-cari mahkota yang dibuang penatua tadi mana dicari, saudara, gak bakal ketemu dengan tahta itu. Ingat sekali lagi, di surga orang nyembah Tuhan sambil lemparkan mahkota. Jangan nyembah Tuhan untuk cari mahkota. Siapa tahu ya berliannya jatuh nanti, siapa tahu sambil nyembah gitu cari-cari begitu. Banyak orang memanfaatkan, saudara. Saya pernah dengar cerita
sejarah kuno dari Palembang. Saudara tahu namanya, ada orang namanya Hang Tuah? Ya. Menurut cerita begini, saudara. Ini orang yang cari kesempatan begitu. Hang Tuah dikirim oleh raja untuk menghadap kaisar Cina. Nah, di Cina itu ada kebiasaan. Setiap orang menghadap raja tidak boleh memandang akan wajah kaisar. Ketahuan mandang wajah kaisar, potong kepalanya. Nah, ini orang dari Sumatera ini berkata gini, wah, jauh-jauh ke Cina nggak lihat wajah kaisarnya, rugi. Bagaimana caranya aku nyembah kaisar sambil aku melihat akan wajahnya? Lalu dia maju ke depan, dia tersungkur, dia nyembah-nyembah. Lalu kaisar berkata begini, kamu ingin makan apa? Dia berkata, wah, aku ini suka makannya spesial katanya. Aku ingin kangkung. Kangkung dan bakmi kangkung, Jakarta mungkin saudara. Bakmi kangkung, tapi tidak usah dipotong-potong. Kebiasaan kami makan kangkung yang panjang-panjang katanya. Dan bakmi yang panjang-panjang. Oh boleh. Mari kita makan sama-sama. Nah beneran, dimasakkan kangkung yang panjang yang gak dipotong saudara. Ceritanya begitu. Lalu ketika makan, kan rajanya di atas gitu ya, dia di bawah gini. Kalau makan nasi kan begini, nggak perlu lihat raja. Karena kangkung kalau gini kan nggak bisa, dia makan begini. Nah, dia angkat begini, dia lirik, oh itu loh kaisarnya gitu, udah dia makan. Banyak orang Kristen begitu kan saudara. Nyembahnya Tuhan itu punya motif lain gitu. Di surga nyembah mahkota dilempar, di bumi nyembah sambil cari mahkota, nggak ketemu. Nggak mungkin turun tahtanya, nggak mungkin. Terganggu, Tuhan terganggu saudara. Sedang duduk itu diblobosi, cari mahkotanya gitu. Gak bisa, terganggu, dia terganggu dengan kita. Ini saya mau sampaikan, saya ngomong belak-belakan lah apa adanya supaya gampang ngertinya ini. Cara kita ini loh, sikap hati kita dengan dia itu mesti benar. Kalau sama-sama berani ngelempar mahkota saudara, turun di tengah-tengah kita pasti. Nah, tapi kalau nyari mahkota, gak bakalan ketemu. Tuhan bilang, sudah ada yang punya, jangan mau cari katanya. Saya mau beritahu saudara, nah ini yang membuat berbeda. Nah Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, saya pernah bacakan berulang-ulang. Allah memberikan kita apa? Every spiritual blessing in the heavenly places. Setiap berkat rohani, dia sediakan di mana? Di alam surgawi. Tempat di mana tahtanya turun. Setiap berkat rohani akan dia sediakan buat kita. Nah kembali saya mau katakan, kalau cara nyembah kita benar, maka tahtanya akan turun di tengah-tengah kita. Kalau cara nyembah kita tidak benar, keliru, engkau dan saya tidak akan terima apa-apa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa nyembah dia dengan benar? Nah sekarang perhatikan akan ayat yang penting ini saudara. Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. The Living Bible menerjemahkannya begini. For it is not where we worship that counts. Bukan masalahnya di mana kita menyembah yang masuk hitungan Tuhan, bukan. Di rumah atau di gereja atau di mana, bukan soal itu saudara. But how we worship. Tapi bagaimana kita menyembah. Is our worship spiritual and real? Apakah penyembahan kita itu betul-betul rohani dan benar? Ya, bukan cari mahkota tapi ngelempar mahkota tadi. Do we have the Holy Spirit help? Apakah kita sudah terima pertolongan dari Roh Kudus? For God is Spirit, Allah itu roh, and we must have His help to worship as we should. Dan kita harus terima pertolongan dari Roh Kudus untuk bisa menyembah sebagaimana seharusnya kita menyembah. Tuhan berkata, bukan soal di mana kamu nyembah dia, tapi bagaimana cara kamu nyembah dia.
Apakah betul rohani dan real, atau cuman di mulut dan cari mahkota? Itu perbedaannya, saudara. Ngerti? Nah, oleh karena itu penting sekali buat setiap kita hidup dalam roh Tuhan. Bukan hidup dalam kedagingan kita, tapi hidup di dalam roh. Rohani yang kuat, roh yang keluar akan membuat kita mampu menyembah Dia dengan benar. Dan sikap menyembah dengan benar itu akan membuat tahtanya turun. Kalau tahta Allah turun, sesuatu yang luar biasa akan terjadi di tengah-tengah kita. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Bahkan 13 saya bacakan sekaligus buat saudara. 1 Korintus 2 mulai ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. The Living Bible menulis 2 poin. Pada ayat yang ke-10 dikatakan, His Spirit search out and shows us all of God's deepest secret. Rohnya itu mencari, menyelidiki, dan menyatakan kepada kita segala rahasia Allah yang paling dalam. Kalau kita bisa menyembah dengan benar, maka semua rahasia Allah yang paling dalam akan Dia buka dalam kehidupan kita. Ayat 13 Paulus berkata, so we use the Holy Spirit words, kita memakai akan kalimat-kalimat dari Roh Kudus to explain the Holy Spirit fact, untuk menjelaskan fakta-fakta daripada Roh Allah sendiri. Luar biasa. Saya beritahu saudara, kalau kita tidak bersama Roh Kudus, tidak mungkin engkau akan tahu hal yang paling dalam daripada rahasia Tuhan. Dan hanya dengan kalimat-kalimat yang keluar dari perkataan-perkataan Roh Allah akan membuat kita mampu menjelaskan fakta-fakta kenyataan daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, bukan oleh karena kekuatan manusia kita, tapi manusia roh kita ini harus keluar, terpancar keluar, dan baru penyembahan kita akan benar di hadapan Tuhan. Pada saat penyembahanmu benar, titiknya adalah satu, engkau akan lempar mahkota yang di atasmu ini di bawah kaki Tuhan. Hari ini banyak orang menyembah Tuhan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya berkata, pada level tertentu Allah biarkan itu, karena itu proses kita belajar. Tapi Tuhan mau pada saatnya kelak kita menyembah Tuhan bukan karena supaya aku diberkati, bukan lagi begitu, tapi supaya aku bisa memuliakan Dia. Pada titik seperti itu, engkau akan lemparkan mahkotamu, engkau akan taruhkan di bawah kaki Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, aku tidak layak terima apapun, semua berasal daripadamu. Pada saat hatimu dengan Tuhan seperti itu, tepat pada saat hatimu dengan Allah seperti itu, tidak ada kepentingan pribadi yang engkau mau hadapkan di hadapan Dia lagi. Itulah saatnya tahtanya turun, saudara. Pada saat itu, engkau akan lihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Nah, saya mau ajak kita semua belajar. Mari menyembah bukan dengan bahasa roh yang keras, tapi dengan sikap hati yang benar. Karena kalau saudara bisa hadirkan setiap hari dalam rumah tanggamu, engkau sembah Dia seperti itu, saudara akan melihat realita kenyataan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Banyak orang bertanya, kenapa saya berdoa enggak bisa tahan lama? Karena engkau tidak ketemu dengan Tuhan. Kalau engkau ketemu dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah mikir jam dan menit dan sebagainya. Setiap kali engkau ketemu dengan Dia, engkau akan berkata, itulah kekekalan, saudara. Amen.
Tahukah Anda, saat kau ketemu dengan Allahmu, kekal adanya. Waktu tidak pernah jadi masalah dalam kehidupan kita, karena kita jumpa dengan Allah kita. Yang membuat kita nggak bisa berdoa, karena kita tidak ketemu dengan Tuhan. Kenapa nggak ketemu? Karena kita cari mahkota dan bukan melempar mahkota. Kalau kita lempar mahkota, tahta dari yang kekal itu akan di tengah-tengah kita. Pada saat itu, dia bisa datang sebagai hakim. Dan tiba-tiba engkau diberi kebebasan oleh dia. Mungkin sebagai tentara, engkau diajak bertempur dalam peperangan rohani. Dan tiba-tiba mungkin kemanisan keluarga, family of God, tercipta di tengah-tengahmu. Atau keintiman suami istri, engkau dapatkan bersama dengan Allahmu. Saya beritahu saudara, itu hal yang luar biasa, amazing sekali. Apa yang dia sediakan buat kita. Tapi kalau kita mampu untuk bisa membawa seperti yang dibuat oleh 4 makhluk itu. Dan mengerjakan yang dikerjakan oleh 24 tua-tua. Saudara akan jadi orang Kristen yang beda. Kekristenan kita akan solid, saudara. Bukan karena berkat, bukan karena materi, bukan karena keuntungan pribadi, tapi karena hati yang melekat kepada Allah kita. Amen, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari berdiri sama-sama. Come. Haleluya. Haleluya.